Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam ini kita semua masih dikasih kesempatan buat kumpul lagi, buat ngejalanin bedah buku yang kedua yang bakal dibawain sama Dias nanti. Nah, sebelum mulai, tadi kan alhamdulillah udah diawalin sama tilawah dari Taki. Terima kasih buat Taki yang udah tilawah. Semoga Taki yang membaca dan kita semua yang mendengarkan mendapatkan pahalanya. Sekarang mungkin lanjut aja kali ya, langsung. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam teman-teman, selamat malam kakak-kakak. Kita bersyukur pada malam hari ini dapat kembali dipertemukan di agenda rutin kita Kamis malam, dan sesuai dengan jadwal pada malam hari ini aku berkesempatan untuk bisa berbagi apa yang telah aku pahami dari buku Atomic Habits. Aku belum pernah baca bukunya dan belum tahu konsepnya apa, tapi review dari Atomic Habits ini udah sering muncul di YouTube aku, di timeline Instagram, di rekomendasi sosial media. Cuman aku nggak pernah tergerak untuk membuka atau memahaminya gitu. Nah, alhamdulillah dari Biman ini dapat kesempatan untuk bisa baca bukunya. Dan aku nyesel gak baca bukunya dari lama gitu. Oke, kenapa? Karena ternyata isinya luar biasa. Kita sering berpikir untuk bisa menciptakan atau mendapatkan kesuksesan yang besar itu membutuhkan usaha yang besar pula. Kita ingin memberikan pengaruh yang besar. Kita ingin bertransformasi menjadi seseorang yang luar biasa dalam waktu yang singkat. Kita ingin memberikan impact yang luar biasa kepada orang banyak. Namun kita sering lupa kalau misalkan perubahan atau kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap harinya, hal itulah yang membersamai kita setiap waktunya. Tapi kita sering lupa karena fokus kita terhadap hal-hal yang besar. Padahal kalau misalkan kita memfokuskan diri kita untuk melakukan perubahan-perubahan kecil yang pada faktanya selalu membersamai kita setiap harinya, maka nanti perubahan besar itu akan hadir dengan sendirinya. Dan gimana cara mewujudkannya? Mari kita bahas di bedah buku kali ini. Atomic Habits, karya dari James Clear. Oke, malam ini kita akan membedah bukunya. Kurang lebih ada 2 bagian besar. Yang pertama ada dari sisi dasarnya, dari fundamentalnya. Ada 3 bagian yang akan kita bahas. Pertama, kenapa hal-hal kecil itu penting dan kita harus menaruh hati terhadap hal-hal kecil tersebut. Yang kedua, sesungguhnya apa masalah terhadap men-setting sebuah goals. Yang ketiga adalah perubahan dari identitas kita. Kemudian, nah yang tadi itu dari ranah konseptualnya gitu kan, dari ranah fundamental. Terus gimana cara exact buat ngebuat habits tadi. Nah, ini akan kita bahas di bagian kedua. Yang pertama itu membuatnya terlihat jelas, yang kedua membuatnya atraktif, yang ketiga membuatnya itu mudah, dan yang keempat membuatnya itu memuaskan, satisfying. Oke, gak usah berlama-lama, mari kita masuk ke fundamental bagian yang pertama. Kenapa hal kecil itu penting dan kita harus menaruh hati terhadap hal-hal kecil tersebut. Kenapa hal kecil bisa membuat perubahan yang besar? Nah, cerita dari tim balap sepeda Inggris merupakan cerita yang sangat pas untuk kita awali dalam membuka bedah buku kali ini. Jadi ini merupakan sebuah cerita dari seorang pria bernama Dave Beresford. Dia merupakan seseorang yang direkrut oleh tim balap sepeda Inggris untuk memperbaiki atau membenahi prestasi dari tim balap sepeda Inggris. Nah, jadi tim balap sepeda Inggris itu sejak tahun 2003 sampai 100 tahun ke belakang itu prestasinya mediocre. Gak punya prestasi yang mentereng di dunia balap sepeda. Dalam 100 tahun, cuma punya 1 medali emas Olimpiade, dan itu pun di tahun 1908. Dan gak pernah menang kompetisi Tour de France, yang which is itu adalah kompetisi paling bersejarah dan paling bergengsi di dunia balap sepeda yang ada di dunia. Nah, si Dave Beresford ini diundang atau direkrut untuk merubah kondisi tersebut. Nah, si Dave ini punya konsep atau punya
strategi ketika ingin merubah kondisi ini yang dia sebut dengan aggregation of improvement. Basically, jika kita bisa merubah 1% perubahan ke arah yang lebih baik di setiap ranah yang bisa kita temukan, maka ketika perubahan 1% tersebut dikumpulkan, itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa dan bahkan jauh di atas ekspektasi kita. Nah, perubahan-perubahan yang dilakukan, mungkin ada yang sudah kita ekspektasi. Pertama, tim balap sepedanya mulai nyari atau mulai merubah kerangka dari balap sepedanya. Mulai memperbaiki atau mencari jok yang lebih empuk. Terus bannya dikasih alkohol biar grip remnya itu lebih baik. Kenapa? Karena tim balap sepeda Inggris ini saking jelek performanya, dia mau beli sepeda dari manufaktur terbaik di Eropa aja, nggak diizinin, nggak dibolehin. Takut kenapa? Takutnya penjualan dari manufaktur ini, merek terbaik Eropa ini malah turun. Ih, sepeda gue dipakai tim balap sepeda Inggris, yang which is tim balap sepeda Inggris ini prestasinya melempem terus. Gimana ya pandangan orang terhadap produk gue gitu kan. Takutnya malah menurunkan penjualan. Nah, akhirnya diputusin buat merubah sendiri gitu. Tapi ada juga perubahan-perubahan yang dilakuin yang pada awalnya kita nggak ekspektasi gitu. Mereka mulai mencari gel pijat berbagai macam merek, dicoba satu-satu yang mana menghasilkan pemulihan otot paling cepat. Terus mereka juga nyewa seorang ahli untuk ngajarin cara cuci tangan biar nggak terkena flu. Terus mereka ngecat bisnya warna putih semua biar kelihatan dengan jelas mana ada debu di situ. Jadi mengurangi terpaparnya kotoran gitu kan. Terus mereka juga ini sih paling baik karena bantal yang paling empuk. Sampai bantalnya itu dibawa ke setiap hotel yang kalau mereka itu mau kompetisi gitu. Sampai segitunya. Hasilnya ternyata di luar ekspektasi. Dalam 5 tahun, di tahun 2008, pada saat Olimpiade Beijing, itu mereka mendominasi dengan perolehan mendapatkan 70% total perolehan dari medali emas. Dan 5 tahun berikutnya, secara beruntun, mereka mendapatkan kemenangan di kompetisi Tour de France. Jadi, hal ini membuktikan bahwa perubahan 1% yang dilakukan di banyak bidang, di banyak sisi, secara itu ketika dibahas lebih lanjut di buku ini. Jadi cerita tadi itu membuktikan bahwa benar bahwasanya kalau misalkan kita nggak selalu harus fokus terhadap hal-hal yang besar. Aku mau juara ini, maka aku harus melakukan hal yang sebesar ini gitu. Padahal kalau misalkan kita dengan sendirinya, mungkin teman-teman udah familiar sama grafik ini ya, 1% better every day. Prinsipnya, kalau misalkan kita melakukan 1% perubahan ke arah yang lebih baik, maka selama setahun ke depan, dalam 365 hari, kita akan menjadi orang yang lebih baik 37 kali lipat. Tapi, kalau misalkan kita melakukan perubahan 1% ke arah yang lebih buruk, maka di akhir tahun, kita bisa aja nggak ada nilainya. Nah, ini menjadi penting. Kenapa? Karena habits itu merupakan compounding interest dari self-improvement. Mungkin aja hasilnya nggak kerasa sekarang, nggak kerasa langsung. Tapi ketika setahun ke depan, 2 tahun ke depan, atau 10 tahun ke depan, itu akan memberikan efek yang begitu besar. Entah itu manfaat, atau entah itu masalah. Tergantung perubahan mana yang kita arahkan. Apakah 1% ke arah yang lebih baik, atau 1% ke arah yang lebih buruk. Intinya, dalam waktu dekat kita mungkin nggak sadar dampaknya apa, tapi ketika kita zoom out, maka akan terlihat dampaknya, entah itu manfaat atau dampak buruk. Namun, konsep ini
itu bisa aja sulit untuk diterima kita sebagai manusia, sebagai kingdom animalia. Kenapa? Karena biasanya perubahan-perubahan yang kita lakukan itu nggak bisa atau nggak memunculkan efek yang langsung, efek yang instan. Namun dia butuh waktu gitu, butuh waktu untuk kita jalankan agar dia bisa memunculkan efeknya gitu. Kalau misalkan kita nabung sekarang, kita nggak langsung jadi orang kaya. Kalau misalkan kita makan sayur sekarang, kita nggak langsung jadi orang yang badannya fit, badannya sehat, badannya ideal gitu. Kalau misalkan kita belajar bahasa Inggris 2 jam hari ini, kita nggak langsung jago bahasa Inggris. Itu adalah salah satu masalah dari habits. Padahal secara natural kita ingin mendapatkan hasil yang instan. Namun habits sudah bekerja seperti itu. Nah, ini adalah jadi satu masalah yang akan kita bahas di chapter berikutnya. Salah satu analogi yang aku suka yang dibawakan oleh penulis terkait perubahan kecil ini ketika dilihat dari kacamata yang besar adalah dia memakai analogi moncong pesawat. Nah, kalau misalkan kita perhatiin peta Amerika Serikat, misalkan seorang pilot ingin menerbangkan pesawat dari Los Angeles ke Washington DC. Los Angeles itu kalau di peta Amerika Serikat kan berada di sebelah barat, di sebelah kiri Amerika. Dan sedangkan Washington DC itu berada di sebelah kanan, di sebelah timur. Nah, awalnya tujuannya pengen ke Washington DC, tapi ketika si pilot itu menggerakkan atau memindahkan moncong pesawatnya sebesar 3,5 derajat aja, sedikit banget. Namun, ketika dilihat dari kacamata di luar angkasa, nanti berakhirnya bukan di Washington DC, tapi di kota New York. Yang mana Washington DC dan New York itu jaraknya ratusan kilometer. Bayangin, perbedaan 3,5 derajat itu bisa menghasilkan perbedaan ratusan kilometer. 3,5 derajat tadi nggak kerasa, tapi ketika sudah di zoom out, baru kelihatan gila, bedanya udah jauh banget ya. Gua nggak mencapai tujuan, kita harus memperhatikan starting point kita. Apakah kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang akan menunjukkan kita ke garis finish yang kita inginkan, atau malah sebaliknya, malah jauh di luar rencana kita. Ini ya yang ketiga ya. Salah satu alasan kenapa kita sangat sulit untuk bisa stick terhadap good habits adalah tadi, kita berekspektasi bahwa perubahan yang kita lakukan itu sifatnya linear, garis lurus kurvanya. Terus bertambah, terus bertambah, terus bertambah, parabola. Di awal ya, datar kerasanya, nggak kerasa banget, lama banget. Namun ketika sampai satu titik, itu langsung kerasa tinggi loncatannya. Nah, titik itu biasanya disebut orang-orang sebagai overnight success ya. Nggak kelihatan kalau yang ini, daerah perpotongan ini disebut sebagai Valley of Disappointment. Jadi orang-orang tuh pada kecewa, kok aku ngelakuin ini, aku misalkan ya, aku lari jogging tiap hari, makan sayur, ngurangin makan tiap hari, tapi kok aku nggak kurus-kurus ya. Yang diekspektasikan itu dia bisa melakukan agak berat di awalnya, namun pada akhirnya nanti akan melonjak tinggi secara cepat. Tapi itu yang susah tuh, kita bertahan, bersabar di lembah kekecewaan.
Hal ini setara atau senada dengan konsep dalam geologi. Jadi tektonik lempeng ini agar bisa terjadi gempa itu membutuhkan pergeseran tekanan yang perlahan-lahan. Itu bisa puluhan tahun bahkan ribuan tahun. Si tektonik lempeng tadi itu menekan satu sama lain, menekan sedikit demi sedikit sampai ribuan tahun. Hal itu senada dengan habits. Awalnya mungkin nggak kerasa perubahannya, yang kita lakuin hasilnya nggak kelihatan. Namun ketika dalam jangka waktu yang lama, ketika kita terus melakukan tekanan tadi, melakukan perubahan tadi, hasilnya akan muncul dengan sendirinya. Dari sini kita bisa katakan, kalau misalkan ada orang yang, aduh aku capek nih, udah lari tiap hari, udah makan sayur, udah makan ini, udah jaga pola makan, udah ngurangin gula, tapi kok nggak kurus-kurus ya gitu kan. Sama tadi kayak konsep dari tektonik lempeng. Apakah tekanan dia tadi selama puluhan atau ribuan tahun itu merupakan aktivitas yang percuma? Kan enggak kan? Gempa yang terjadi ketika di tahun 1000 itu diakibatkan oleh perubahan atau tekanan-tekanan kecil yang terjadi selama 999 tahun ke belakang. Jadi nggak ada yang percuma. Yang perlu kesabaran. Nah, ada satu hadis yang cocok dengan konsep yang tadi kita bahas. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Gak masalah apakah amalan itu banyak, kita kerjakan dengan banyak, yang penting rutin. Allah aja mencintai yang rutin kan. Terus ada quotes yang bagus juga nih. Mungkin teman-teman bisa baca dalam hati ya. Perubahan yang kita lakukan 1% ke arah yang lebih baik atau 1% ke arah yang lebih buruk mungkin terlihat tidak jelas atau terlihat tidak nyata pada saat momen tersebut. Namun ketika sudah dalam jangka waktu yang lama, itu akan menentukan kita akan menjadi siapa dan akan menjadi apa nantinya. Jadi hati-hati dengan perubahan 1%. Nah, kemudian fundamental yang kedua akan kita bahas adalah tentang goals dan sistem atau proses. Ada 4 masalah yang ditimbulkan kalau misalkan kita punya mindset goals oriented, memfokuskan goals dibanding proses. Yang pertama, pemenang dan yang kalah itu sama-sama punya goal. Kalau setiap atlet olimpiade itu pengen juara, pengen dapat medali emas. Setiap pemain sepak bola itu pengen timnya menang. Kalau misalkan kita ngumpulin para atlet dan ditanya apa goal kamu, mereka akan jawab, aku pengen menang. Jadi keberhasilan atau kegagalan seorang itu gak bisa kita definisikan hanya dari seberapa kuat keinginannya untuk mencapai goals tersebut. Karena pada dasarnya setiap dari kita itu punya goals yang sama. Yang membedakan adalah proses di balik pencapaian goals tersebut. Kemudian yang kedua, mencapai sebuah goal itu hanya perubahan yang sifatnya sementara. Bayangin kalau misalkan kita lagi di kamar yang kotor, buku berserakan di mana-mana, alat tulis belum kita rapihin, snack, makanan, jajanan, minuman ada di lantai, terus kabel handphone, kabel laptop ada di kasur. Terus tiba-tiba kita punya motivasi semangat, aku pengen ruangan ini bersih, aku pengen bersih-bersih sekarang. Sulap selama 1 jam, setengah jam, ruangan tersebut bersih. Hasilnya bersih, goalsnya jadi bersih. Namun jika kita masih menyimpan kebiasaan, masih memelihara sistem dalam diri kita, kalau misalkan kita ini adalah orang yang nggak bersih, orang yang kalau misalkan habis nulis buku, habis ngerjain PR, buku yang nggak langsung ditaruh, orang yang kalau misalkan habis makan sesuatu nggak langsung bawa tempat sampah, maka ya beberapa minggu kemudian kamar tersebut bakal kotor lagi. Jadi perubahan itu sifatnya hanya sementara sampai kita merubah sistem yang ada dalam diri kita yang mengantarkan ke goals tadi.
Kemudian yang ketiga, goals itu mengganggu kesenangan atau kebahagiaan kita. Terkadang kita mendefinisikan kesenangan atau kebahagiaan kita itu ketika goals kita tercapai. Kalau misalkan goals atau tujuan aku tercapai, maka aku akan senang. Equivalent dengan kalau misalkan goals aku tidak tercapai, maka aku tidak senang. Hal ini kan sangat melelahkan gitu kan. Akan sangat indah, akan sangat menenangkan jiwa kalau misalkan kita bisa senang ketika kita melakukan proses yang mengantarkan goals tersebut. Jadi kalau misalkan goals oriented, kesenangan atau kebahagiaan itu diletakkan pada akhirnya, pada goalsnya, pada tujuannya, tercapai atau tidak. Tapi kalau misalkan kita punya proses atau sistem oriented, kita akan senang di setiap melakukan proses yang mengantarkan ke goals tersebut. Kan hal itu akan lebih menenangkan jiwa ya. Kemudian yang keempat, kadang goals itu punya ketidakselarasan dengan long term progress. Bayangin kalau misalkan kita udah berjuang, terus goals kita tercapai. Kalau misalkan kita masih punya goals mindset goals oriented, ketika goals tadi sudah tercapai, lantas apa yang tersisa dari motivasi kita? Biasanya udah nggak ada. Karena banyak kasus di mana para pemain sepak bola itu ketika udah dapat penghargaan, biasanya di musim-musim selanjutnya malah melempem. Berapa banyak tim Piala Dunia yang kalau udah menang di Piala Dunia berikutnya langsung tersisih di babak penyisihan grup. Berapa banyak atlet-atlet yang kalau udah dapat piagam malah nggak konsisten prestasinya di kompetisi berikutnya. Jadi ini adalah hal yang berbahaya karena goals itu punya ketidaklarasan dengan long term progress. Karena tujuan kita itu bukan untuk winning the game, tapi untuk continue playing the game. Bukan untuk winning the game, tetapi untuk continue playing and winning the game. Yes. Izin ini ganti backgroundnya dulu tuh. Oke Kak. Kak, aku nggak bisa ganti background, Linux-nya nggak mendukung. Nggak apa-apa. Oh ya udah, pastiin temennya aja tadi. Oh iya, ini nih, ini nih. Ini lagi Kak, lagi nggak di rumah, lagi nginep bareng teman. Oke, silahkan lanjutin. Oke, aku lanjut ya. Nah itu yang kedua ya, bahasan kita yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang identitas dan habits. Gimana korelasi antara keduanya. Gimana identitas itu bisa merubah habits kita dan sebaliknya. Habits merubah identitas kita. Nah, ada 3 layer atau 3 domain. Pertama, ada outcomes, proses, dan identity. Outcomes itu apa yang kita dapat. Proses itu apa yang kita lakukan. Dan identity itu adalah apa yang kita percaya. Ini bukan tentang mana domain yang lebih baik atau lebih buruk. Domain ini punya posisinya masing-masing untuk merubah habits kita. Yang jadi masalah adalah arah dari perubahannya. Apakah dari dalam keluar atau dari luar ke dalam. Nah, kita akan bahas konsep yang disebut outcome based habits versus identity based habits. Bayangin ada 2 orang nih ditawarin rokok. Orang yang pertama ketika ditawarin rokok, dia bilang, "Maaf, aku sedang berusaha untuk berhenti merokok." Kata-kata yang dia sampaikan, "Aku sedang berusaha untuk berhenti merokok," itu masih mengindikasikan bahwa
aku ini masih seorang perokok yang sedang berusaha untuk berhenti. Nah, bandingkan dengan orang yang kedua. Misalkan ada orang yang ditawari rokok. Nih, rokok buat kamu. Terus dia bilang, maaf, aku bukan perokok. Maaf, aku bukan perokok. Kita lihat perbedaannya. Shifting message yang dia sampaikan dari orang pertama sampai orang kedua, itu sedikit perbedaan kalimatnya, cuman mengindikasikan identitas yang berbeda. Si orang pertama tadi itu masih menganggap dirinya adalah seorang perokok yang sedang berhenti, tapi orang kedua itu udah menganggap kalau misalkan dia bukan perokok. Ketika kita melakukan perubahan di identitas kita, maka kita akan merasionalisasikan setiap aktivitas yang merujuk ke identitas tadi. Jadi dia nggak bakal melakukan kegiatan-kegiatan yang bakal menodai identitas bukan perokoknya. Oke, aku lanjut ya. Jadi perubahan yang sesungguhnya itu adalah bukan perubahan di hasilnya, bukan perubahan di ujungnya, tapi perubahan dalam diri kita, dalam identitas kita. Kita bisa aja olahraga jogging 1 hari, 2 hari. Kita bisa aja rutin yoga atau meditasi atau baca buku atau makan sehat gitu kan. Ngurangin junk food, fast food selama beberapa saat. Namun, hal yang akan menjaga kita untuk terus bisa stick terhadap kebiasaan tadi, ya dengan mengubah identitas kita gitu. Semua orang itu bisa memotivasi dirinya untuk pergi ke tempat gym, untuk olahraga, untuk jogging, untuk baca buku. Namun, sampai kapan kita membutuhkan motivasi tersebut? Sampai kapan motivasi tersebut akan selalu hadir dalam diri kita? Ketika kita sudah bisa untuk mengubah identitas kita, maka kita nggak butuh lagi yang namanya motivasi. Karena identitas tadi itu akan merasionalisasikan segala aktivitas-aktivitas yang meleads ke tujuan kita. Dibandingkan dengan, ini, goal kita itu bukan untuk baca buku. Tapi goal kita itu untuk menjadi seorang pembaca. Goal kita itu bukan untuk lari, makan sayur, tapi goal kita adalah menjadi seorang yang sehat. Sama halnya dengan goal kita itu bukan untuk membaca lembaran-lembaran Al-Quran, tapi goal kita itu untuk menjadi seorang hamba yang lebih dekat, yang lebih kenal dengan Tuhannya, agamanya, nabinya. Goal kita bukan untuk melakukan gerakan-gerakan sholat, tapi goal kita adalah untuk menjadi seorang hamba yang patuh dan taat terhadap perintah Tuhannya. Ketika kita mengidentitaskan diri kita menjadi sesuatu, kita akan melakukan segala hal aktivitas yang mendukung identitas tersebut. Nah, ini akan lebih powerful. Mungkin aku pikir ini senada dengan konsep dari why, how, what yang disampaikan di pertemuan sebelumnya gitu kan. Nah, ada 2 cara untuk mengubah habits kita. Yang pertama, kita tentukan kita ingin menjadi seorang yang seperti apa. Jadi di sini kita mulai dengan who. Kita ingin menjadi seperti apa. Misalkan ya, dibanding dengan kita meng-convince diri kita, aku harus makan sayur hari ini. Aku gak boleh makan sembarangan hari ini. Lebih baik kita menyatakan, aku ini seorang yang sehat. Aku ini seorang yang sehat. Kira-kira apa yang dilakukan oleh orang yang sehat agar tetap menjadi orang yang sehat? Ya, dia bakal merasionalisasikan aktivitas-aktivitasnya. Makan sayur, kemudian menghindari junk food atau fast food, olahraga, dan lain sebagainya. Sulit untuk mengubah habits jika kita nggak pernah mengubah keyakinan di baliknya. Habits itu bukan tentang having something, tapi becoming someone. Jadi kita mulai dari who. Nah, itu dasarnya, itu fundamental dari habits yang kita bahas. Kemudian gimana cara praktikal kita membentuk habit yang baik dan merubah atau menghindari habit yang buruk.
Nah, yang pertama, make it obvious atau membuatnya terlihat dengan jelas. Salah satu konsep yang dibawakan oleh penulis disebut dengan implementation intention. Jadi ada sebuah riset yang dilakukan di negara Inggris. Ada 3 grup. Ada 3 grup. Grup yang pertama itu diminta untuk melakukan olahraga dan mencatat dalam seminggu mereka udah olahraga berapa kali. Grup kedua, mereka diinstruksikan hal yang sama, tetapi bedanya mereka diberikan manfaat, motivasi, dan benefit dari olahraga yang mereka lakukan. Nah, sedangkan grup ketiga itu punya instruksi yang sama, motivasi dan manfaat yang sama, tapi bedanya mereka diminta untuk mencatat di mana mereka akan olahraga, kapan mereka akan olahraga, dan di jam berapa mereka akan olahraga. Jadi bedanya grup yang ketiga ini dia punya specific plan untuk melakukan olahraga selama seminggu ke depan. Hasilnya bisa teman-teman lihat di grafik ini. Grup pertama, grup kedua mediocre lah, 30-an% dari total orang yang ada di grup tersebut. Sementara grup ketiga itu memberikan hasil yang luar biasa. Lonjakannya tinggi, 91%. Hal ini membuktikan bahwa dengan kita merancang sesuatu aktivitas dengan spesifik, dengan jelas, maka aktivitas tersebut kemungkinan besar itu akan kita jalankan. Kenapa? Karena otak kita ini butuh yang namanya awareness. Jadi kita butuh kesadaran untuk melakukan sesuatu. Kita akan lebih mudah untuk melakukan sesuatu kalau misalkan kita punya kesadaran, oh iya, aku harus melakukan ini. Oh iya, aku punya tanggung jawab ini, punya kewajiban ini. Dan cara menumbuhkan kesadaran tadi salah satunya adalah dengan tadi specific plan gitu. Aku akan melakukan aktivitas ini di waktu ini, di hari ini, di lokasi ini. Jadi spesifik gitu. Jadi poinnya jelas ya. Karena terlalu banyak orang itu punya keinginan, punya tujuan, punya goals yang masih gamang, yang masih ngawang gitu. Aku pengen jadi orang yang lebih sehat. Aku pengen rajin nulis jurnal gitu. Aku pengen rajin journaling. Aku pengen jadi orang yang lebih apa ya, misalkan yang lebih inilah, yang lebih tenang, lebih kalem gitu kan, yang lebih ramah sama orang. Tapi karena terlalu gamang, karena terlalu ngawang, jadi otak kita itu, diri kita itu dengan mudah memberikan excuses agar kita nggak mencapai keinginan kita tadi gitu, karena masih terlalu gamang, otak kita belum penuh sadarnya gitu. Nah, dengan specific plan tadi itu bisa menumbuhkan kesadaran dan memudahkan kita untuk melakukan aktivitas yang kita inginkan agar goals kita bisa tercapai. Kemudian cara kedua adalah kita bisa mendesain lingkungan atau tempat tinggal kita agar sesuai dengan tujuan kita. Jadi ada riset yang dilakukan, penelitian, eksperimen yang dilakukan di sebuah kafetaria rumah sakit. Jadi pegawai rumah sakitnya ini pengen coba-coba gitu kan. Ini nih yang sebelah kiri, yang warna abu-abu itu adalah tempat buat beli air minum, air mineral putih. Kemudian dekat kasir itu biasanya soda, dan kotak-kotak lain itu ada meja, ada makanan biasa, buah gitu kan. Nah, si pegawai ini ingin meningkatkan konsumsi air putih dari pegawai rumah sakit, dokter, kemudian suster, kemudian pasien pada umumnya lah gitu. Ingin meningkatkan konsumsi air putihnya. Namun si pegawainya tuh bahasanya mungkin mager lah buat ngomong gitu kan, buat ngasih motivasi gitu. Dan mereka emang nggak punya rencana juga buat ngasih motivasi. Tapi mereka menggunakan cara lain gitu. Gimana caranya tanpa kita ngomong capek-capek gitu kan, mengconvince orang buat ayo dong minum air putih, jangan minum soda terus gitu kan. Tapi bisa memberikan efek yang sama gitu, bahkan lebih. Caranya dengan mendesain ulang kafetarianya. Nah, jadi di dekat kasir itu sodanya tetap dijual, tapi diselipin air putih. Terus di setiap ada kotak makan, di setiap ada daerah makanan, itu diselipin keranjang air putih. Basically, naruh air putih di berbagai tempat yang memungkinkan orang-orang untuk menjangkaunya. Jadi terlihat jelas gitu, oh ini ada air putih
di sini air putih, di sana air putih. Hasilnya apa? Hasilnya dari eksperimen tadi, penjualan soda menurun dan penjualan air putih, air mineral itu meningkat 25,8%. Terkadang kita berpikir ya, kalau misalkan kita nih in control terhadap diri kita. Kita punya kontrol sepenuhnya terhadap keputusan yang kita ambil. Kita mau minum air putih atau soda, kita berpikir, iya itu karena aku pengen aja, aku pengen ini. Padahal seringkali keputusan-keputusan yang kita ambil itu ditentukan atau ditentukan oleh banyaknya opsi yang ada di sekitar kita gitu. Kenapa? Karena seperti yang disampaikan oleh penulis di bukunya, menurut para ahli, otak kita manusia itu pengambilan keputusannya itu kan disebabkan oleh sistem saraf sensorik ya. Ada penglihatan, ada penciuman, ada peraba, ada perasa gitu kan. Dan sekitar 10 dari 11 juta saraf sensorik itu digunakan untuk mengolah informasi dari penglihatan. Disampaikan juga di bukunya, otak kita itu setengah dari resource-nya itu digunakan untuk mengolah informasi dari vision kita, dari penglihatan kita. Jadi hal ini membuktikan bahwa perubahan kecil di lingkungan kita yang kita lihat itu akan memberikan efek yang kerasa banget gitu efeknya. Itu konsep yang pertama. Nah, itu cara yang pertama ya. Cara merubah habits kita adalah dengan make it obvious. Membuatnya terlihat. Kemudian yang berikutnya, membuatnya menarik. Nah, ada satu konsep yang disampaikan di chapter ini bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Kita ini, kingdom animalia, itu secara natural suka untuk tergabung dalam sebuah tribe, tergabung dalam sebuah kelompok. Kita secara natural ingin sense of belonging terhadap satu sama lain itu kuat gitu. Kita nggak mau terpisah dari sebuah kelompok, dari sebuah gerombolan. Kita selalu ingin menyatu dengan mereka, bergabung bersama mereka, menjadi bagian dari mereka. Bahkan terkadang kita melakukan aktivitas-aktivitas yang nilai kebenarannya itu dianggap oleh kelompok banyak. Padahal nilai kebenaran tersebut itu sejatinya semu gitu kan. Kan kebanyakan orang seperti itu ya. Kita punya kecenderungan untuk nggak apa-apa deh salah, yang penting sesuai sama orang banyak gitu kan, biar aku tetap disukain. Padahal dalam diri kita nilainya gak cocok gitu, nggak sesuai. Karena emang kita ini makhluk yang made by society gitu. Kita ini makhluk sosial. Nah, salah satu cara untuk membuat habits itu atraktif adalah dengan menceburkan diri kita ke kelompok yang habits-nya itu baik. Jadi kalau misalkan kita punya mimpi ini ya, kita punya keinginan untuk melakukan sebuah habits, kita masih punya keinginan tersebut. Nah, maka kita cari kelompok yang di kelompok tersebut habits itu udah hal yang biasa gitu. Contohnya mungkin di Biman ya. Mungkin kita pada awalnya nggak biasa untuk rutin zikir pagi petang. Namun karena di Biman ini udah biasa zikir pagi petang, maka habits yang awalnya ingin kita tumbuhkan, tapi karena di Biman ini adalah hal yang biasa dijalankan, ya kita dengan mudah untuk melakukannya gitu kan. Nah, ada 3 alasan kenapa kita itu made by society. Yang pertama, kita suka untuk meniru orang-orang terdekat kita. Karena kita adalah makhluk sosial, kita sangat senang atau ingin untuk selalu cocok dengan orang-orang terdekat kita. Ada satu penelitian yang masif gitu kan, yang besar, di pesertanya banyak banget. 57% pasangan yang partnernya itu obesitas, dari seluruh sampel eksperimen pasangan gitu kan,
yang obesitas itu salah satu partnernya, maka 57% pasangan lainnya, partner yang satunya itu akan menjadi obesitas juga. Jadi bakal ke bawah-bawah gitu. The power of orang-orang terdekat lah gitu. Kan kalau kata orang-orang kaya juga, income kamu adalah jumlah income 5 orang terdekat kamu dibagi 5. Nah itu power dari orang-orang terdekat kita. Kemudian kita suka untuk mengikuti yang banyak. Kita punya kecenderungan untuk masuk ke kelompok yang banyak gitu. Kita nggak suka beda sendiri gitu kan. Nah kalau gitu kita cari kelompok, kita cari satu perkumpulan yang mereka tuh melakukan habit-habit yang baik, sehingga ketika kita masuk kelompok tersebut, agar aku cocok dengan kelompok tersebut, maka aku harus melakukan aktivitas-aktivitas yang dilakukan kelompok tersebut. Jadi kalau misalkan kita pengen rajin baca Quran, lebih religius misalkan, ya kita cari teman-teman yang emang melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat dia religius. Jadi kita pengen menumbuhkan aktivitas ini di kelompok tersebut gitu. Jadi untuk agar kita masuk ke kelompok tersebut, dengan terpaksa kita harus melakukan habits yang cocok dengan kelompok tersebut. Kemudian yang ketiga, kita biasanya suka untuk meniru orang-orang yang powerful, orang-orang yang kuat. Ini salah satu yang menjadi alasan kenapa kita sangat mengidolakan konsep yang dinamakan 7 Habits of Highly Effective People gitu kan. Karena kalau orang udah sukses secara natural, kita pengen kayak dia gitu. Nah, ini juga salah satu cara untuk menumbuhkan habits yang baik adalah kita lihat aja orang yang udah berhasil gitu kan. Kita perhatiin ini orang ngapain aja selama hidupnya. Nah, kita imitasi lah habits-habits orang tersebut. Ini yang kedua, membuatnya menarik. Kemudian yang ketiga, cara mengubah habits yang baik, menumbuhkan habits yang baik dan menghilangkan habits yang buruk adalah membuatnya dengan mudah. Kalau misalkan teman-teman pernah baca buku ini Guns, Germs and Steel, jadi disampaikan di buku tersebut, lucu sih, disampaikan ya, setiap benua itu memiliki bentuk yang berbeda-beda. Setiap mana kayak gitu, setiap benua itu memiliki bentuk yang berbeda-beda. Mungkin awalnya kita pikir, iya, terus kenapa? Udah tahu. Padahal itu tuh secara senturis gitu kan, secara berabad-abad itu menimbulkan efek yang sangat besar gitu. Kalau kita perhatiin ya, benua di Amerika Utara, Amerika Selatan, terus di Afrika, itu kecenderungan itu dia vertikal bentuknya, memanjang dari atas ke bawah. Sementara benua di Asia, di Eropa, itu kecenderungannya bentuknya adalah melebar dari kiri ke kanan. Dan perubahan musim itu sangat terasa di benua yang bentuknya itu vertikal. Di Amerika, di Afrika. Jadi kan kalau musim itu kan belahan bumi utara, tengah, selatan, itu kan beda banget kan iklimnya kan. Nah, perbedaan iklim ini itu membuat perbedaan jumlah produksi pangan, jumlah produksi makanan gitu. Sementara di Asia sama di Eropa itu karena ininya sama kalau itu bujur ya. Kalau yang horizontal itu kan garis bujurnya rata-rata sama. Jadi perbedaan iklimnya nggak terlalu kerasa. Jadi produksi makanan, produksi pangan, pertanian itu lebih maju di sana. 2 kali sampai 3 kali lebih banyak produksinya dibanding benua-benua yang vertikal, Amerika, Afrika. Nah, perbedaan jumlah produksi makanan ini berpengaruh besar. Jadi, kalau misalkan makanan lebih banyak, maka populasinya juga bisa lebih banyak. Orang-orang terpenuhi kebutuhannya. Bisa membuat pasukan-pasukan perang yang banyak dan yang kuat. Dan memajukan peradaban di daerah tersebut. Nah, tadi ya ini sesuai. Kadang kita punya pemikiran bahwa
kita nih punya kontrol sepenuhnya terhadap diri kita. Padahal kita sangat dipengaruhi oleh opsi yang ada dan lingkungan dan keadaan lingkungan yang ada di sekitar kita. Kita secara natural itu akan memilih opsi yang membutuhkan energi yang lebih sedikit. Kita secara natural itu akan memilih aktivitas-aktivitas atau habits yang memakai energi yang lebih sedikit. Ini salah satu alasan kenapa kita dengan mudah nonton TV di sofa gitu kan lama, terus scroll sosial media, Instagram, Twitter dalam waktu yang lama. Kenapa? Karena aktivitas-aktivitas tersebut itu hampir nggak makan energi, hampir nggak capek gitu, tapi memberikan kesenangan gitu. Kita dengan lama banget gitu. Karena tadi nggak memberikan nggak membuang energi yang lebih besar. Nah, diri kita juga bekerja dengan hal yang sama. Kita punya kecenderungan untuk memilih aktivitas-aktivitas yang nggak membuat kita capek gitu. Karena pada dasarnya habits atau kebiasaan yang kita lakukan itu sebuah rintangan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan gitu kan. Kita mau baca buku untuk menjadi orang yang lebih bijak, untuk menjadi orang yang wawasannya lebih luas. Tapi baca buku ini tuh sebuah rintangan gitu kan, butuh energi, butuh waktu gitu kan. Kita pengen kita makan sayur, kita olahraga supaya jadi orang yang sehat. Nah, aktivitas makan sayur, olahraga ini obstacle kan, rintangan. Jadi kalau rintangannya semakin besar, rintangannya semakin berat, maka kita akan dengan mudah akan sangat sulit untuk mencapai tujuan tadi dan akan sangat mudah untuk tergelincir ke habit-habit yang lain. Nah, salah satu cara untuk mensiasatinya adalah dengan konsep yang disebut dengan 2 menit, konsep 2 menit. Jadi untuk menumbuhkan sebuah habit itu nggak butuh lebih dari 2 menit. Tadi kan kita udah sampaikan ya bahwa Allah itu suka ibadah yang kontinu gitu kan, yang sedikit walaupun kontinu. Karena hal ini senada dengan identitas yang sedang kita bangun. Semakin kita sering melakukan habits, semakin rutin, maka kita semakin besar menumbuhkan identitas ke dalam diri kita. Karena semakin sering melakukan suatu aktivitas, maka identitas kita juga akan semakin kuat. Nah, jadi ini penting. Kalau misalkan kita emang lagi capek gitu kan, makanya kan ini kan sering disampaikan, bacalah dalam sehari walaupun 1 ayat. Karena emang itu tuh untuk menumbuhkan identitas kita sebagai seorang hamba yang ingin lebih kenal dengan Tuhan, agama, dan nabinya. Jadi di sini kita lebih mengapresiasi konsisten, istiqomah dibanding dengan kuantitas. Dibanding dengan banyaknya gitu. Nah, reverse dari konsep ini adalah jadi kalau misalkan kita mau bangun habits yang baik, ya kita membuatnya dengan mudah. Kalau mau ini habits yang buruk, membuatnya dengan sulit kan. Nah, salah satu hal yang aku lakukan adalah, dulu kan aku pengguna sistem operasi Windows. Kalau di Windows itu kan gampang banget download aplikasi bajakan gitu kan. Nah, ya udah waktu itu aku mutusin untuk pindah sistem operasi ke Linux. Kalau Linux itu kan nggak bisa download aplikasi bajakan kan. Jadi karena aku sistem operasinya udah ganti, jadi susah buat download. Ya jadi aku nggak download sama sekali gitu. Jadi itu salah satu kebalikannya. Dia 15 menit lagi ya. Oke. Kemudian yang keempat, membuatnya memuaskan. Nah, ada satu project yang dijalankan di Pakistan gitu kan. Jadi dalam satu daerah namanya Karachi di Pakistan,
itu 60% populasinya itu tinggal di daerah selam, di daerah yang kotor. Airnya kotor, sanitasinya nggak benar. Jadi banyak penyakit diare, banyak penyakit penyakit kulit gitu kan, infeksi. Karena mereka jarang cuci tangan, mager gitu. Tapi sebenarnya mereka tuh punya kesadaran sama cuci tangan. Nah, yang menginisiasi project ini itu ngelakuin strategi yang sederhana. Mereka gimana caranya mereka membuat aktivitas cuci tangan ini lebih nikmat gitu, lebih menghasilkan kenikmatan lah, lebih enak lah gitu. Akhirnya setiap warga ini kan warga kurang mampu ya, jadi kalau mau beli sabun yang wangi itu kan sesuatu yang mahal, jadi dikasih semua warga itu sabun-sabun yang wangi, sabun-sabun yang mahal, kualitas tinggi. Nah, ketika mereka memakai sabun tersebut, mereka ngerasain cuci tangan ini enak gitu kan, wah ini enak gitu kan, wangi gitu kan. Jadi karena mereka suka, karena mereka menemuin kenikmatan di situ, jadi mereka lebih engage untuk melakukan aktivitas cuci tangan tadi di waktu-waktu berikutnya. Karena manusia itu, otak kita berevolusi untuk memprioritaskan kesenangan yang langsung, yang instan gitu. Konsepnya apa-apa yang langsung kita rasakan kesenangannya itu bakal kita lakukan secara berulang-ulang. Dan apa yang menimbulkan hukuman itu akan kita hindari. Karena ketika kita melakukan satu aktivitas dan itu membuat kita wow, maka otak kita itu mengajari diri kita, ini aktivitas nih worth it nih buat diingat dan diulangi. It feels good gitu kan. It feels good. Jadi pengen lagi. Ini salah satu masalah dari ini kan, dari ibadah dan dari maksiat. Mungkin teman-teman pernah dengar kan, kalau misalkan surga itu dikelilingi oleh aktivitas-aktivitas yang berat gitu, yang nggak enak. Sedangkan neraka dikelilingi oleh aktivitas-aktivitas yang memberikan kenikmatan. Nah, itu salah satu reminder bagi kita juga. Jadi gimana caranya kita bisa membuat habits kita, ketika kita sedang membangun sebuah habits, gimana cara kita membuat sesuatu itu punya kenikmatan gitu. Nah, salah satu caranya itu adalah dengan habit tracking. Jadi kalau misalkan kita pengen bangun sebuah habits, pengen rutin bangun sebuah habits, salah satu caranya itu adalah dengan habit tracking. Kita bisa nyoret ke kalender, atau di buku mah disampaikan kita bisa masukin paperclip setiap udah selesain satu tugas. Jadi feeling ketika kita mencoret satu tanggal, oh, aku hari ini berhasil ini, aku udah menyelesaikan tugas ini, aku masukin ini. Itu tuh ketika kita memasukkan hal tersebut, memasukkan paperclip, nyoret ini, ada feeling aku sedang berprogres. Ini sedang bertambah paperclipnya, coretannya semakin banyak. Jadi itu cukup satisfying. Dan itu salah satu strateginya. Nah, jadi itu tadi 4 langkah ya. Yang pertama membuatnya terlihat, yang kedua membuatnya menarik, yang ketiga membuatnya mudah, dan yang keempat membuatnya memuaskan, satisfying. Kurang lebih seperti itu cara untuk membangun habits baik dan menghindari habits buruk. Oke. Kurang lebih itu yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan waktunya kelebihan. Terima kasih sudah menyimak teman-teman. Dari aku cukup pemaparan bedah bukunya. Aku kembalikan ke MC. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih Dias udah memaparkan buku Atomic Habits ini dengan sangat bagus. Semoga teman-teman semua bisa menyimak apa yang tadi udah disampaikan sama Dias. Nah, selanjutnya seperti biasa setelah pemaparan kita masuk ke sesi diskusi. Buat teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan.